Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Widri Pratami dengan NPM F1F020005. Perkenalkan, saya Elisha Dwi Nazifa dengan NPM F1F024005. Halo semua, perkenalkan namaku Nanda Hamidana Sultan dengan NPM F1F024053. Perkenalkan, nama aku Kezia Intan Paulina Simatupang dengan NPM F1F024059. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Monalisa dengan NPM F1F024069. Sebanyak 30 kendaraan di Bengkulu Utara sudah mulai patuh pajak kendaraan bermotor loh. Lah, emang bayar pajak wajib ya? Iya dong, karena pajak itu merupakan iuran yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tetapi tidak memberikan imbalan secara langsung pada pembayarnya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Iya benar, pajak itu diatur oleh undang-undang loh. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor itu harus dibayar setiap tahunnya dengan tarif yang berbeda di setiap daerah. Undang-Undang tentang pajak. Pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini membagi pajak daerah menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Sedangkan contoh pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan masih banyak lagi. Nah, pajak juga bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Bagi negara, pajak bermanfaat untuk pembayaran proyek produktif. Sedangkan bagi masyarakat, pajak bermanfaat untuk fasilitas pendidikan, fasilitas umum, serta fasilitas kesehatan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari pajak tersebut. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Pajak itu juga punya fungsi loh. Emang fungsi pajak apa? Lah, kan fungsi pajak ada banyak. Mulai dari fungsi anggaran, mulai dari fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi regulasi. Oh, ternyata fungsi dan manfaat membayar pajak banyak ya? Nah, iya Nan, makanya mulai sekarang mulai bayar pajak ya, karena kesadaran membayar pajak itu penting untuk membantu anggaran negara supaya negara bisa membangun fasilitas yang luas dan fasilitas untuk masyarakat luas. Lah, lagi lihat apa ya? Ini nih aku lagi pengen beli motor buat ke kampus. Aku tahu deh.
Aku kan jual motor. Loh, iya. Lah iya, kenapa kamu gak lihat motor aja? Mana-mana aku. Nih, lihat ya, ini. Nih, Kalau yang warna pink ada nggak? ada lah. Ya udah deh, nanti aku beli sama kamu ya. Boleh. Tapi ingat, kalau udah beli motor, ya bayar pajak. Nggak mau deh, Nat. Ribet bayar pajak itu, harus pergi ke kantor Samsat. Enggak, bayar pajak mudah kok. Gimana? Ada lewat online. Oh iya, Iya. selama ini setiap mau bayar pajak, aku harus pergi ke kantor Samsat loh. Enggak, tenang aja ini. Aku kasih tunjuk caranya. Wih, jadi lebih gampang ya, tinggal lewat gadget aja. Iya. Ya udah, sekarang mari kita lihat motornya. Ayo. Iya dong. Udah bayar pajak belum? Udah dong, itu kan kewajiban kita. Lanjut ya. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Itulah pentingnya membayar pajak. Ayo kita bayar pajak. Ayo bayar pajak demi merealisasikannya fasilitas yang lebih baik. Created using Powtoon.